Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih pretestnya? Udah kan? Pretestnya gimana? Cukup mudah kan? Mudah sekali? Cukup menyulitkan. Sulit. Oke, tak apa. Misal malam ini cukup sulit. Nah, yang penting nanti di akhir tadi sempat di briefing juga, nantinya di akhir ada tesnya juga, istilahnya post tesnya gitu, final testnya. Jadi harapannya nanti di post testnya akan lebih baik ya. Oke, untuk malam ini udah kepotong ya sejam, jadi nanti mungkin untuk overview materinya, pembahasannya dipersingkat, mungkin akan dibanyakin di tanya jawabnya ya. Nanti sepertinya yang penting-penting aja. Langsung aja ya, sambil menunggu mungkin ada teman-teman yang belum join karena masih mengerjakan kuis. Nanti biar menyusul, langsung saja izin untuk share screen. Dah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oh iya, tadi pretestnya langsung keluar nilai ya? Langsung, Pak. Oh langsung, tahu benar salahnya juga? Iya. Gimana, dapat berapa? Oh, saya luar biasa, Pak. 60. Oh, luar biasa. Yang lain? 70, Pak. Oke, apa? Tapi kayaknya nggak benar-benar 70, soalnya tadi dilihat di review ada beberapa yang jawabannya tidak sesuai sih. Oh, oke, jadi disalahkan gitu ya? Sepertinya. Iya. Nanti mungkin akan dicek oleh tim Indobot dan soal-soal yang salah bisa dianulir, jadi nambah nilainya ya. Oke, lanjut. Overview materi minggu ini. Oke, nanti skip aja ini, biar cepat. Oke, yang pertama bedanya nih Arduino sama Dimos. Nah, sekilas kan mirip ini antara Arduino Uno dan Dimos. Dari persamaannya dulu, ada yang tahu persamaannya di mana? Persamaan gampang lah ya, sekilas mirip itu. Persamaan nih, ada reset, tombol reset di sini sama, kemudian ada soket untuk power in sama mirip, kemudian pengaturan pin-pinnya mirip juga, mirip ya. Terus bedanya, nah di sinilah beda paling utamanya di sini. Kalau Uno dia pakainya ATmega 328, ya dari keluarga microcontroller ATmega, pakai ATmega 328. Nah di sini kalau Uno ada dua jenis biasa. Kalau yang ini yang apa istilahnya, deep DIP, ATmega-nya yang tipe DIP yang dia punya kaki. Ada juga satunya yang
SMD dia nggak ada kaki, jadi langsung nempel di PCB. Nah, kayak gini ya, nggak ada kaki yang masuk di PCB. Dua jenis. Kemudian yang di MOS ini pakainya ESP8266. Di sini ada 5 volt, 3,3 volt. Nah, kalau ATmega dia bekerja di tegangan 5 volt. Kalau ESP8266 bekerjanya di tegangan 3,3 volt. Dan bedanya lagi, nah ini untuk soket USB-nya yang untuk menghubungkan ke komputer. Kalau Uno pakai USB Type B atau lebih kenal kabel printer gitu ya, yang biasa dipakai untuk printer, sama ini. Kemudian kalau di Bimas pakai USB micro USB. Tuh. Kemudian driver USB itu serialnya, untuk komunikasi serialnya di sini pakai CH340 yang di MOS. Kemudian yang Arduino Uno dia bisa, kalau yang ini dia pakai ATmega 16U2 ini karena dia tipenya yang ATmega-nya yang DIP, DIP. Kalau dia ATmega-nya yang SMD, nah SMD itu seperti ini, mirip seperti ini, kecil, kemudian kakinya enggak terlihat ya. Kalau ini kan terlihat. Nah ini DIP. Kalau yang kayak gini modelnya dia SMD. Nah kalau yang ATmega 328 yang tipe DIP, dia biasanya driver USB serialnya pakai ini CH340 ini biasanya. Terus lanjut. Nah ini untuk kit IoT-nya ada yang belum sampai? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, udah semua ya. Udah dicoba? Pastinya udah ya untuk praktikum itu ya. Mungkin ada yang bermasalah di boardnya. Ada. Yang lain? Selain Mas Ahmad, ada yang bermasalah juga board, khususnya yang board BIMOS-nya? Enggak sih, Pak. Ada. Berarti yang boardnya bermasalah Mas Ahmad Sohibu aja ya. Sepertinya, Pak. Punya Mas Ahmad gimana masalahnya? Masih belum ketemu sih, Pak. Tapi ya diagnosis awal ya itu kan seperti kemarin. Kemungkinan ada sesuatu bagaimana. Soalnya ada indikasi anget. Oh, yang chip ESP-nya panas itu ya? Iya. Oh, terus anget gitu ya. Nah, itu emang di kelas lain ada yang seperti itu juga, sama persis. Jadi hasil diskusi itu memang kemungkinan di hardware-nya ya. Jadi misal kemungkinan ada komponen yang rusak atau ada yang short seperti itu. Kalau udah chipnya panas, nah berarti itu masalah hardware itu biasanya. Cuman masalahnya di mana emang harus dicek satu-satu ya. Harus pegang barangnya gitu untuk ngeceknya ya. Jadi ikhlaskan dulu ya. Ada board lain? Pakai not MCU aja, Pak. Oh ada spare ya. Masih aman lah ya. Nah kebetulan board Wimo saya bermasalah juga nih. Belum ketemu penyebabnya apa. Jadi kalau punya saya masalahnya seperti ini. Saya tampilkan karena
belum menemukan solusi juga ya. Jadi kalau punya saya, nah kayak gini pas setelah diupload, nah, klik yang ini, yang upload ini, dia nggak berhasil, errornya seperti ini dia, connecting, dia stop di connecting, nah, connecting terus, mencoba connecting dengan Vimos-nya, dan akhirnya ya, errornya ini, nah, belum ketemu nih. Mungkin kalau teman-teman ada yang menemui error seperti ini juga nantinya, kemudian menemukan solusinya, boleh nih di-sharing ya. Begitu juga dengan saya, misal nanti ketemu solusinya, nah, pasti akan di-sharing ya. Seperti itu. Punya saya error juga nih. Jadi terpaksa pakai Node MCU juga ini, yang Node MCU Amiga. Berarti trouble-nya sama ya Pak di setelah connecting ya Pak? Setelah connecting. Iya, kemarin saya juga di connecting, habis itu langsung berubah. Oh, gitu ya. Cuman punya saya IC-nya ini normal, nggak anget ya. Sama. Oh, sama ya berarti ya. Ya kemungkinan karena pengiriman di jalan lah, mungkin kena guncangan atau terbentur seperti itu. Nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ke yang PowerPoint-nya. Oh iya, tadi lagi mau membahas Vimos D1 R1 dan D1 R2. Nah, ternyata ada dua tipe nih, D1 R1 dan R2. Kalau punya teman-teman, Vimos D1-nya yang apa? D1, R1 atau R2? R2 Pak. R2. R2. Oh, ada R1 juga. R1 Pak. Oh, macam-macam ya. Oke. R1, R2, nggak usah bingung ya. Nantinya sama aja nih. Cuman beda di pelabelan pin-pinnya ya. Secara umum sama aja. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini saya akan membahas yang R1 dulu nih. R1. Kebetulan punya saya R2 ini. R1. Kita bahas yang R1. Di sini ini label yang ada di portnya, nama-nama pinnya. Nah, nama pin-pin ini sebenarnya dia terhubung ke sini, ke IP ESP32 yang intinya ini yang inti ya. Jadi main yang utamanya gitulah. Port utamanya di sini, ESP-nya. Jadi pin-pin ini dia akan terhubung ke pin yang ada di sini, di ESP32. Nah, ESP8266. Nah, itu yang di sini dia. Di sini itu penamaan pin yang ada di sini. Kalau D15 itu terhubung ke GPIO 5 pada pin ESP8266. Nah, fungsinya untuk ini. SDR, SDA, ini untuk komunikasi I2C-nya. Komunikasi I2C. Kemudian D13 terhubung ke GPIO 14. Begitu seterusnya. Kemudian di sini D9. Nah, D9 ini terhubung ke GPIO 2. GPIO 2 ini ya adalah built-in LED. Nah, yang LED built-in itu ya yang di program apa itu? Blink itu ya. Untuk nyoba board pertama kali, di sini dia pakai D9. Nah, penamaan D9 ini
Kalau di BIMOS D1S1 dia LED built-in-nya di D9. Nah, kalau di board lain, misal BIMOS yang lain atau SP32 yang lain, yang model lain, nah ini bisa beda-beda nih di sini. Ada yang di D2, ada yang di D4, tergantung boardnya. Nah, tergantung model boardnya. Kalau punya saya kebetulan yang ini, yang Note MCU Amica ini dia terhubung ke D2. Beda-beda ya. Kemudian ada juga yang, nah ini BIMOS yang ini yang BIMOS Lua kalau nggak salah sama. Agak mirip ya dengan yang ini kayaknya. Ini sama di D2 juga. Kemudian ESP32 yang ini dia di D2 juga ini, kebetulan sama semua. Jadi macam-macam ya peletakan pin ini. Nah, cuman yang penting di sini dia GPIO 2. Kalau ESP8266, nah GPIO 2 itu yang LED built-in. Nah, ya terserah ya boardnya ya, model boardnya dia letakinya di mana. Nah, terserah. Yang penting di sini. Nah, itu fungsinya kita mengecek datasheet ya, mengecek datasheet daripada model boardnya. Nah, dia LED build-nya itu di mana, seperti itu, jadi tahu. Kemudian pin-pin digitalnya, nah dia di mana. Nah, itu harus ngecek datasheet-nya, datasheet dari boardnya, seperti itu. Nah, kalau yang ini yang chip utamanya tadi ya, ESP8266. Nah, seperti ini. Dia ada beberapa pin digital input, digital output, kemudian ada pin RX juga untuk serialnya, komunikasi serial, ada pin analog input. Nah, di sini saya akan jelaskan yang ini, GPIO 5 misalnya. Dia bisa digunakan untuk input. Nah, input ini digital ya, ini input outputnya. Digital input bisa juga dipakai untuk digital output. Nah, begitu juga dengan yang GPIO 4. Bisa dua-duanya. Kemudian kalau GPIO 0, dia cuma bisa sebagai output. GPIO 2 sebagai output saja. Nah, begitu juga seterusnya. Kemudian misal yang di ini, nah misal di sini ya, GPIO 2, dia ada keterangan high output. Nah, berarti dia pada saat BIMOS-nya on pertama kali, nah dia pertama kali dia akan high dulu, dia akan mengeluarkan sinyal high saat pertama kali dihidupkan. Jadi yang di node ini, misal di sini, ini. Nah, disarankan kalau ada pin lain yang tanpa ini, nah bisa disarankan pakai yang pin lain itu ya, karena kalau yang kayak gini kan mempengaruhi kinerja alat kita nantinya. Misal nih GPIO 0 jadikan output untuk memutar kipas misalnya ya, untuk memutar kipas. Nah, harusnya kipas itu akan menyala pada saat keadaan tertentu ya, misal pada saat suhunya panas sekali baru nyala. Nah, akan tetapi pada saat on kan di BIMOS-nya di on kan pertama kali, nah dia akan langsung hack, dia akan nyala. Nah, harusnya kan nggak nyala, bisa mengganggu kinerjanya nanti. Harusnya nyala pada saat dibutuhkan, dia pas ke reset langsung nyala, dia nyala. Nah, itu akan mengganggu kinerja.
Oke, di sini ada berapa ini? Berapa? Untuk pin digitalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tapi nggak bisa dipakai semua ya. 10. Kemudian pin analognya cuma ada 1. Oke, balik lagi yang gitu ya. Analognya cuma 1. Pin digitalnya tadi ada berapa? 8, 9. Nah, di sini sebenarnya di gambarnya dijelaskan banyak nih pin digitalnya ya. Cuman di sini ternyata dia cuma duplikat ya. Misal di D1 ini ya. Nah, misal di sini D7 sama D13, nah ini sebenarnya sama ini. Sebenarnya terhubung. Kemudian di 10. Nah, ini 10. Nah, sebenarnya duplikat D7, D6 sama yang ini ya. 10 sampai 13 duplikat. Jadi kelihatannya banyak, tapi ternyata hanya sedikit ini pin digitalnya. Beda kalau yang di Arduino Uno. Nah, kalau di Arduino Uno, ini beda semua nih pin digitalnya. Dari sini pin D2, D3 sampai D13. Nah, ini beda semua. Kemudian pin analognya ada banyak, ada 5 kalau di analog. Kalau di Windows tadi cuma ada 1. Oke, lanjut ke pemrogramannya ya. Ini di minggu ini dijelaskan void setup, void loop, kemudian ada kurung kurawal, kemudian ada kode digital dan analog, DWM variabel dan aritmatika. Nah, kalau yang dari void setup, void loop itu seperti apa? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab void setup, void loop. Mas Ade Maulana? Aduh, Nah, mana nih void setup, void loop? void setup itu perintah pada Arduino ya, IDE yang dijalankan hanya 1 kali di awal, Pak. Setup. Kalau void loop itu dijalankan secara berulang, looping terus. Itu ya, Pak. Oke. Seperti itu ya. Mungkin ini dah ngerti semua ya. Kemudian kurung kurawal ini fungsinya untuk apa ini? Mas Muhammad Bahrul Ulum. Ya, Nah, kurung kurawal seperti apa itu fungsinya? Kayak gini. Kurung kurawal. Nah, itu untuk menentukan ini ya awal dan akhir programnya. Jadi untuk membatasin di sini di awal program dan akhir program. Jadi untuk batasin yang kurung kurawal. Kemudian kode digital, kode analog. Mas Ahmad Soibu. Kode digital digunakan untuk membuat perintah baik input maupun output berupa data digital. Oke, data digital. Bisa yang bentuknya biasanya untuk kode digital itu high dan low. 1 atau 0 gitu ya.
Iya. Kalau yang analog, yang analog, Mbak Ya. Susanti. Oh, siapa? Oke, lanjut aja. Mbak Bu Susanti. Gantian ya. Untuk yang analog, seperti apa? Mbak Dwi ada? Atau balik lagi ke Mas Ahmad. Yang analog, seperti apa? Kalau analog ya hampir sama sih, Pak. Cuma data yang diproses data analog begitu, mulai 0 sampai 255 kalau tidak salah. Oke, yang analog ya. Digital dan analog. Kemudian PBM nih. Sinyal PBM. Nah, ada yang tahu? Mas Ridwan Lesmana. Buat mengontrol daya bukan Pak, kalau PBM. Untuk mengontrol daya. Oke, jadi yang PBM ini, nah tadi kan sudah membahas yang analog ya. Analog itu sinyal yang berupa angka 0 sampai 255 atau istilahnya kalau digital dia cuma 0 sama 1. Nah, kalau analog dia itu dari 0 volt sampai 5 volt. Direpresentasikan dalam nilai 0 sampai 255. Nah, seperti itu. Jadi ada rentangnya. Misal di 0 volt, 1 volt. Nah, itu kalau di angka analognya ya 0 sampai 255 jumlahnya. 0, 10, 1 sampai fullnya 255 atau 5 volt. Itu yang analog. Nah, PBM ini fungsinya untuk menghasilkan sinyal analog tadi 0 sampai 255. Nah, itu untuk menghasilkan sinyal analog itu PBM. Kemudian ada variabel. Mas Alfarisi. Apa itu variabel? Oke, kalau enggak Mas Sandika nih, Sandika Junaidi. Variabel seperti apa? Sebuah simbol yang digunakan untuk menyimpan data. Oke, untuk menyimpan data. Nah, ini ada kaitannya dengan apa nih variabel biasanya? Misal variabel input string. Nah, dia ada kaitannya dengan tipe data ini ya, string, kemudian tipe data input string array, tipe data char itu udah kayaknya materi minggu lalu nih ya, variabel kemudian tipe data. Oke, baik. Terakhir ini yang operator aritmatika. Mungkin ada yang mau mencoba menyampaikan sedikit mengenai operator aritmatika untuk mengetahui pemahaman di materi ini, operator aritmatika. Boleh kalau ada yang mau menjawab
nanti bisa dijadikan juga nih sebagai bahan untuk penilaian. Nanti kan ada penilaian soft skill juga ya dari sini. Oke, Saya Pak, oke Mas Ade. operator aritmika operator yang berfungsi untuk apa sih? Fungsi matematika gitu Pak, kayak penjumlahan, pembagian, pengurangan. Ya. Itu sih Pak. Oke. Jadi proses perhitungan gitu ya. Iya. Penjumlahan pengurangan yang ada di dalam program ini ya. Oke. Betul, lanjut saja. Tinggal setengah jam. Oke, selanjutnya tombol atau push button. Push button yang ada di kit seperti ini. Ya, sama ya. Push button di sini saklar. Jadi saklar yang akan menyambungkan jalur apabila ditekan push button. Ya. Dia akan menyambungkan jalur kalau ditekan. Kalau nggak ditekan dia putus nih. Ibaratnya ini apa ya, jembatan ya. Jembatan yang menghubungkan satu jalur. Kalau jembatannya terbuka kan dia nggak bisa lewat nih. Listriknya nggak bisa ngalir. Kalau ini di push button ditekan, dia akan menyambungkan jembatan, kemudian bisa mengalirkan ini arus. Seperti itu yang tombol atau saklar. Di sini ada NONC. Nah, bedanya apa nih ada NONC? Untuk NU pada kondisi awal maka saklarnya itu kondisi terputus dulu. Kalau NC di kondisi awal sudah terhubung. Oke. Kalau NO normally open, jadi pada saat normal atau enggak dioperasikan dia open ya, jadi jalurnya terbuka. Itu yang NO normally open. Kalau yang NC normally close, pada saat push button nggak diapa-apain, dia akan menyambungkan nih. Kebalikannya ya. Jadi kalau pas ditekan, dia malah ini terdorong, buka jalur, akhirnya terputus jalurnya. Yang NC normally close. Kemudian ada beberapa push button. Nah ini kombinasinya ya. Ada empat pin. Nah, pada saat ditekan 2 pin ini kan dia yang NO. Nah, 2 pin ini pada saat ditekan menyambungkan. Nah, yang sebelahnya dia NC. Pada saat ditekan dia akan memutus ya, memutus jalur. Nah, jadi, kombinasi seperti itu yang ini NONC. Nah, ini biasa nanti kita akan pelajari di relay. Relay ada nih kayak gitu. Kombinasi NO dan NC. Oke, sampai sini ada yang bingung mengenai push button? Sudah ya? Cukup jelas ya yang push button? Jelas. Jelas Pak. Oke, lanjut. Buzzer. Oke, buzzer seperti ini. Dia akan mengeluarkan suara kalau diberikan power di sini. Di buzzer. Mirip LED ya. Cuman dia mengeluarkan suara. Kasih power, mengeluarkan suara. Itu yang buzzer. Relay. Nah, ini relay yang tadi nih ada NONC. Ada pincom. Relay. Nah, ini penjelasan untuk relay nih di sini. Jadi prinsip kerja relay itu seperti ini ya. Jadi dia ada kumparan atau istilahnya lilitan tembaga. Nah, lilitan tembaga. Lilitan tembaga yang di tengahnya ada ini inti besi ya.
lilitan tembaga yang tengahnya ada lilitan besi. Nah, apabila lilitan ini dialiri listrik, nah, dia akan menghasilkan gaya elektromagnet di sini ya, di inti besinya. Jadi besinya ini akan mempunyai gaya elektromagnet sehingga menarik ini tuas di sini, tuas penyangga ini untuk menggeser ini. Kalau ini aktif, dia akan ada listrik, makanya tertarik dan menghubungkan penyangga ini ke di sini, saklar di sini ya. Nah, kalau di sini nggak ada listrik, nah dia akan naik lagi, naik ke nyambungin yang atas, karena di sini ada pegas ya. Jadi kalau ada listrik di sini, dia akan ketarik karena ada magnet, ketarik nyambung gini. Kalau nggak ada listrik, dia akan narik ke sini, pegasnya narik dan menghubungkan ke sini. Nah, disinilah yang namanya tadi NONC itu ya. Jadi kalau nggak ada aliran listrik, relaynya nggak aktif, dia berarti yang di sini. Ini yang kira-kira apa ya? Ini, yang atas ini. Pin apa? NO atau NC? NC. Oke. Jadi yang atas ini NC ya. Yang atas NC, yang bawah NO. Nah, kemudian yang ini ada satu nih, yang COM atau istilahnya common atau istilahnya pin yang ini berpindah dari NC atau NO, memilih NC atau NO gitu. Yang mana ini di sini? Commonnya sebagai common. Penyangga. Oke. Di atas pegas, Pak ya? Ya, yang penyangga ini ya. Nah, penyangga ini. Yang tersambung ke sumbernya nanti, sumber listriknya. Kemudian yang saklar di sini tersambung ke bebannya. Atau beban kerja atau istilahnya pokoknya ke itunya, bebannya ya. Misal lampu atau buzzer bisa juga, atau motor gitu ya. Kalau ini dari sumbernya. Jadi ini commonnya, ini NC, ini NO ya, itu yang delay. Nah di sini ada pin input di sini, ada input, ground, VCC. Nah ini VCC ini harus terhubung selalu ke 5 volt dan ground. Nah, ini untuk powernya ya. Jadi dia harus dapat 5 volt dan ground untuk menghidupkan relay ini. Nah untuk yang ini pin ini fungsinya untuk mengontrol hidup mati relaynya. Nah yang di sini ya. Jadi kalau di sini aktif low, berarti dia dapat ground atau istilahnya 0 volt. Kalau dikasih 0 volt dia akan nyala. Dia akan menyalakan relay, menghubungkan COM dan NO. Saat dikasih sinyal low atau 0 volt. Kemudian kalau dikasih 5 volt atau high, dia relaynya nggak akan bekerja. Sehingga pin COM-nya akan terhubung ke NC. Seperti itu. Ya, kemudian LED. Yang pertama nih, cara membedakan kaki positif atau negatif. Nah, yang pertama di sini nih. Kalau dilihat dari atas, ini dilihat dari atas ya, dia ada bagian yang rata. Nah, gampangnya ini kalau rata ini kan lurus, nah, berarti dia minus, lagi minus, yang lurus ya. Kalau dilihat dari atas, minus. Baliknya yang sebelahnya itu pasti positif. Ya, positif atau anoda, minus atau katoda. Kemudian kalau dilihat dari samping nih, kalau dilihat dari samping ada dua cara nih.
Nah, coba eh, Mbak Ahyara Lintang. Ada Mbak Ahyara? Mbak Ahyara ada? Atau yang lain mungkin bisa itu menjelaskan gimana cara membedakan LED, kaki positif dan negatifnya kalau dilihat dari samping. Ada yang tahu? Lebih panjang pada kaki negatif. Yang panjang yang Positif. positif. Oke. Itu kan kalau baru. Nah, coba misal ini nih, saya potong nih. Bagian kecil dalam LED bagian positif. Oke. Benar ya. Jadi ada dua ya. Kalau secara sekilas, kalau baru itu ya, kalau LED baru belum dipotong kakinya, ya yang panjang kakinya itu yang kaki positif. Nah, beda cerita kalau kakinya udah dipotong nih, nah, bingung nih. Mana yang kakinya udah dipotong, nggak tahu nih mana yang panjang pendek. Jadi bisa dilihat di sini. Di dalamnya LED aja kan ada dua bagian tuh. Ada yang besar sama kecil. Jadi yang kecil itu yang positif ya. Kebalikannya kalau tadi panjang itu positif, kakinya panjang. Nah, kalau yang di dalam LED bagian yang kecil dia positif. Kemudian yang bagian negatif itu yang besar. Jadi dulu pernah dijelaskan ya sama guru ya waktu SMK. Jadi membedakannya itu dia kalau yang besar itu negatif. Karena apa? Kenapa besar? Dia untuk membuang itu panas ya, jadi membuang kelebihan listrik. Jadi sebagai groundingnya, jadi dia harus besar seperti itu. Kemudian kalau dari simbol nih seperti ini ya, kalau plus minusnya ditutup, nah kita nentuin mana plus minusnya dari sini nih. Kalau dulu saya diajarinya seperti ini. Nah, kalau dari sini kan, kalau dari sini dia kan menemui segitiga. Nah, kalau dulu diajarinya segitiga ini kan mirip itu orang bunting ya, orang hamil. Jadi kalau hamil itu apa? Positif seperti itu. Kemudian kalau yang lurus, nah, kalau lurus berarti minus. Nah, dulu diajarinya gitu ya. Cuman memang sampai sekarang jadi ingat ya kayak gitu. Hal-hal simpel untuk memahami bagaimana menentukan kaki positif dan negatif. Yang LED. Oke, ini salah satu praktikum untuk LED-nya. LED running LED ya. Untuk praktikumnya ada yang sudah mengumpulkan untuk yang ini running LED. Sudah, Pak. Cukup memahami atau masih bingung, Mas? Alhamdulillah sudah, Pak. Hampir sama-sama yang di Tinkercad kemarin. Oh ya, oke. Tinggal mengikuti itunya ya, tutorial di LMS-nya ya. Oke, lanjut. Sesi tanya jawab. Mungkin akan saya cek dulu ya slide-nya. Tadi sih nggak ada itunya, nggak ada yang tanya tadi jam-jam berapa tadi? Setengah 6 ngeceknya. Atau ada.
Oh, ada hari ini ada dua pertanyaan nih di sini. Anonymous. Oh, mungkin saya kurang ya, tidak menuliskan namanya. Mungkin ada di sini yang tadi merasa menanyakan ini. Siapa ini tadi ya? Karena di sini nggak menanyakan nama. Ada yang menanyakan ini tadi di sini? Ada saya. Oh. Tadi lupa belum masukin email. Mas apa tadi? Ahmad ya. Oke, di sini bertanya apakah benar program perintah for dalam if ketika program mengeksekusi perintah for tidak akan kembali mengeksekusi perintah if. For dalam if tidak mau tidak akan kembali. Ya, benar ya. Ini kalau di dalam if ada for, nah, dia nggak akan kembali ke perintah if ya di atasnya ya. Jadi kalau for itu dia akan menjalankan misalnya Audi tengok sini. Oke, ada sedikit sampaikan mengenai for dan if, kayaknya dari contohnya yang di praktikum. For di praktikum kayaknya ada ya, saya lihat jelas tadi for. Ini kalau for dia akan menjalankan yang di dalam kurung kurawal ini sampai syarat yang ada di sini itu terpenuhi. Jadi misal ini kan awalnya nilai I-nya 0, kemudian syaratnya dia harus di bawah 255 untuk menjalankan di sini ya. Kemudian actionnya I-nya bertambah terus. Jadi pertama kali kan dia 0, kemudian oke, masih di bawah 255 ya. Jadi tetap dijalankan di sini. I plus berarti dia tambah. Nah, di sini dia pertama kali 0, ini 0, kemudian sampai bawah, naik lagi, I-nya naik jadi karena I plus, jadi I-nya naik jadi 1, satunya masih di bawah 255, nah berarti masih terpenuhi. Dan turun lagi, ini jadi I-nya jadi 1, begitu seterusnya sampai ini 255 masih ya, masih. Nah, sampai 255. Ya, berarti 255 kurang dari 255. Nah, ini salah kan? Nah, berarti dia baru akan keluar dari for. Seperti itu. Jadi misal di sini ada if, misal di sini ada if, kemudian misal x sama dengan 0, kemudian tadi ada for-nya tadi nah sepertinya di sini misal ada atau contoh langsung enggak, misal di sini ada perintah untuk serial bin
Oke. Nah, seperti ini. Jadi misal di sini syaratnya masih terpenuhi, dia akan eksekusi gitu terus. Sampai syaratnya enggak terpenuhi baru lanjut di sini ya. Nah, itu yang for. Karena dia harus menyelesaikan yang ada di sini dulu, baru lanjut bawahnya. Jadi dia enggak naik dulu ke atas, ke baru turun lagi. Nah, itu enggak. Kalau for harus selesai nih. Nah, di sini harus selesai. Seperti itu. Mungkin Mas Soibu cukup jelas atau masih bingung? Tanya Pak, tadi kan saya kan berhenti di situ loh Pak. Dari siang tadi saya nyoba for dalam if ya. Itu setelah eksekusi for-nya itu nanti apa kembali lagi ke if-nya itu? Apa tetap muter-muter di for aja? Oh, oke. Mungkin akan biar lebih jelas akan saya tampilkan contoh program. Oke, baik. Nanti kalau lewat program langsung lebih jelas. Bentar. Saya buka simulasi Tinkercad dulu. Nah, masih. Oke, sudah pakai Arduino ya. Kita sama dulu. Ada void setup. Oke, pakai serial aja biar yang gampang. Ini pakai 9600 voltage-nya yang setup, kemudian yang void loop. Oke, di void loop-nya kita mau contohnya if-nya dulu, kita bikin if-nya dulu. If x sama dengan 0, jika x sama dengan 0, maka akan menjalankan, nah di sini misal kita print line ya, enter ke bawah yang if. Nah, oke. Jika x sama dengan 1, nah, if gitu ya. Ini sebagai indikator aja ya, untuk mengecek programnya. If jika x sama dengan 0, maka dia akan ngeprint ini. Kalau nilai x-nya sama dengan 1, dia akan ngeprint if false. Ini kurang. X. Nah, di sini nih kita kasih nilai 1 ya. Jadi kita kenalkan variabel x dengan tipe data integer, kita kasih nilai 1 untuk inisialisasi awal. Jadi nanti masuk ke sini x-nya harusnya masih 1 ya. Coba kita false. Nah, ini karena dia x-nya sama dengan 1. Beda kalau nilai x-nya 0. Nah, dia akan eksekusi yang ini. Sekarang coba kita tambahkan for ya. Tadi for dalam if ya. For misal int y awalnya 0, kemudian dengan syarat y kurang
dari 5 Y plus plus ini kalau di sini oke. Atau perintah for gitu ya, kita print perintah for. Jadi selama Y-nya itu di bawah 5 dia akan ngeprint ini. Itu coba kita jalankan tadi 0, oke, X-nya kita kasih 0 biar masuk if yang ini, terus eksekusi for ini. Nah, kita simulasikan dia nanti, nah, oh iya lupa, kita kasih delay biar kelihatan delay 1 detik 1 milisecond. Berarti ini ada 5, berarti 5 detik yang dia clear dulu. Stop, enak dia clear, kita start. Nah ini harusnya nanti ada 5. Nah ini ya, jadi setelah 5 kali ini D-nya for-nya syaratnya dasar yang syaratnya tidak terpenuhi, oke, selama syaratnya terpenuhi dia akan menjalankan di dalam for. Nah, ini ya, dia akan for sebanyak 5 kali, for. Kemudian lanjut ini, nah dia nggak akan masuk sini ya, karena X-nya masih 0 nih, nggak ada yang ubah nih. Jadi dia akan menyelesaikan dia. Dan dia nggak akan jalani program yang lain. Seperti itu. Karena kecuali ya, di sini ada sampai di sini kita ubah X menjadi 1 nih. Nah, di sini ada yang mengubah X-nya menjadi 1. Sehingga kalau dijalankan akan seperti ini. For 5 kali, kemudian if true. Nah, karena ada diubah ya di sini, jadi dia akan keluar dari F-nya ini dan masuk di F yang ini. Karena X-nya terpenuhi ya, X-nya sama dengan 0. Dia akan main eksekusi yang, nah dia nggak akan balik ke sini lagi karena X-nya masih sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian, nah, gimana caranya tadi apa? Nah, salah satu cara biar keluar dari for ini, nah, bisa kita ubah nilainya ini. Oh, pakai break, bisanya pakai break. Nah, seperti ini. Nah, dia akan langsung keluar dari sini. Coba. Nah, dia akan mengeksekusi perintah for cukup sekali aja dia. Oh, ini hapusnya biar nggak turun. Biar kelihatan. Biar di dalam teks 0 aja ya. Clear. Nah, kita start. Dia akan ngeprint perintah for sekali aja karena di sini ada break. Nah, ini kan. Karena ada break, dia ini nih, mengeluarkan fakta for-nya. Dia akan naik lagi ke sini, kemudian jalankan lagi, dimulai dari 0 lagi, kemudian kena break lagi, jalankan ini keluar, seperti itu ya. Atau bisa juga gini, F Y sama dengan 3,
sama dengannya 2 ya. Fj sama dengan 3. Terus D. Nah, dia akan mengeksekusi for sampai Y-nya 3. Nah, baru nge-break dia. Kalau Y-nya ada 3, dia akan break, mengeluarkan fakta. Dia nggak akan melanjutkan sampai 5. Coba kita simulasi. Jadi for-nya ada 3 dia. 1, 2, 3. Oh ya 4, karena dia mulai dari 0 ya. Dia 4 kali. Break, nggak sampai 5 dia. Akan di break. Keluar dari for, masuk if lagi. Seperti itu. Terus bisa juga di sini kita tambahkan X sama dengan 1. Nah, sekarang nih kita ubah X-nya biar nanti masuk sini. Nah, 29 udah ambil habis waktunya ya. Oke, gitu Mas Ahmad, cukup jelas? Gini Pak, kalau kasusnya saya punya tadi itu dalam if-nya kan ada beberapa for ya. Itu meskipun eksekusi for-nya udah selesai Ya. di beberapa for itu dan kondisi if-nya sudah berubah, itu masih tetap terus muter-muter di for-nya itu. Iya, sampai for-nya selesai nih. Ya, itu terus Pak, kan ada berapa ya, 3 for tadi. Jadi ada 3 perintah for di dalam if-nya. Setelah selesai di for yang ketiga, itu balik lagi ke for yang pertama Pak. Kok nggak mau pindah deteksi if lagi itu, padahal if-nya itu kondisinya udah berubah. Oke. Jadi itu nanti perlu dilihat ya programnya seperti apa. Mungkin ada kesalahan penulisannya, kesalahannya. Nah itu mungkin. itu. Saya masih bingungnya di situ. Apa logiknya sepertinya masih ada yang belum tepat. Iya. Mungkin setelah ini bisa kirimkan itunya Mas. Programnya ya. Coba nanti saya cari. Saya rubah-rubah terus Pak. Saya cari gimana tuh kayak temu-temu itu. Iya, berarti. Acak-acakan sampai. Iya. Biasanya kalau kerjanya nggak sesuai yang kita harapkan, itu biasanya di logiknya nih. Logik penulisannya ada yang salah ya. Oke. Mungkin kadang itu kan pakai pas button ya Pak itu tadi. Yang sepertinya tugasnya pakai pas button ya. Itu pas buttonnya itu belum saya pencet sama sekali. Kondisinya masih terputus semua. Itu malah langsung proses for-nya. Jadi kan inginnya saya buat running lab ya. Langsung running lab sendiri. Malah semua for-nya itu diproses semua. Dari yang if pertama sampai if terakhir. Oke. Itu berarti di Tinkercad ya? Atau di aktual? Enggak Pak, di Arduino. Di aktual. Ya. Oke. Karena ya mungkin komponen saya, soalnya komponennya sudah banyak yang tua-tua juga jumper-jumpernya. Oke. Karena waktunya ini terbatas ya, ada habis ya sebenarnya. Jadi nanti bisa dilanjut di luar meeting room ini ya. Mungkin bisa dikirimkan code-nya untuk saya cek nih ya. Nanti bisa dilanjut. Mungkin cukup ya ini ya yang di sini. Oke. Satu lagi lah ya. Ini satu slide dulu pertanyaannya. Bagaimana mengatasi pertanyaan? Ini sama ya dari Mas Ahmad Soibu. Iya. Oke. Ada 4 set LED itu dia hanya mau mengeluarkan yang set LED yang pertama Pak.
Itu saya mengikuti tutorial yang ada di LMS itu. Bahkan saya copy. Oke. Mungkin yang lain sama errornya? Ada yang sama? Itu harusnya kan dari 4 setup itu gantian terus gitu kan, Pak? Iya, iya. Nah itu saya kok nggak mau berubah, itu hanya di set lab pertama itu. Nah, itu copy dari LMS-nya langsung ya. Iya. Yang lain mungkin sama juga nih kasusnya. Yang lain gimana? Ada yang sama? Enggak. Oh, beda. Berhasil ya. Tadi Mas Andika berhasil ya. Berhasil, Pak. Oh, oke. Kalau boleh tahu Mas Andika pakai pin yang berapa ya? Pin 2, 3, 4, 5. D2, D3, D4, D5. Push buttonnya D6, D7. Enggak, yang LED setting, bukan yang pas button. Ya, D2, D3, D4, D5. Oh, sama untuk pin-pinnya. Mungkin nanti saya coba rubah pinnya, Pak. Iya, iya. Nanti karena waktunya mepet, nanti disambung lagi ya nanti ya. Oke, Pak. Boleh seperti biasa. Oke. Selanjutnya udah. Mungkin ada pertanyaan lain? Atau udah cukup untuk malam ini? Mungkin di luar waktu Zoom aja, Pak. Kalau ada Oke. Iya. Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan lain bisa disambung nanti di luar Zoom ini. Karena waktunya emang udah lewat 5 menit nih ya. Oke. Bentar. Sekilas saya akan mengingatkan kembali. Ini untuk tugas-tugasnya. Nah, di sini ini masih ada yang kurang-kurang nih dari tanggal 6 September. Ini Mas Septian Trisno Aji. Ada di sini? Mas Septian Trisno Aji. Mas Septian ada? Enggak ada kayaknya ya. Oke, Mas Septian itu kelompok E ya. Jadi nanti teman yang satu kelompoknya mau minta bantuannya untuk diingatkan ya. Teman sekelompoknya ada di sini? Oke, nanti yang teman kelompoknya mau diingatkan ya. Karena tadi saya lihat masih banyak yang terkumpul. Oke, untuk semuanya aja, kalau masih ada tugas yang belum dikumpulkan, misal ini kan, ada mengumpulkan, nah ini nggak mengumpulkan tanggal 8 nih. Ya, Mas Muhtarul Haki ya. Nanti mau dilengkapi, misal ada masalah bisa ditanyakan. Mungkin pas upload, sudah upload tetapi nggak berhasil, nah, nanti bisa ditanyakan ya. Oke. Oke, untuk malam ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya meeting Zoom malam ini. Bila ada banyak
salah, mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam. Malam Pak, terima kasih. Oke.